Wa qaddimar rahmanu lan den dinginaken apa lafat rahmanu ala talihi ing atase lafat kang ngiring-iringi rahman li'annahu qarasdune rahman iku sara dadi apa rahman iku alaman isim alam bila ghalabati kelawan ghalabah kelawan nglendih at-taqdiriyati kang bangsa gira-gira min haitsu innahu saking dinggon setuhune kelakuan iku la yusafu ora den sifati bihi kelan rahman sapa wairuhu ta'ala sadane Allah ta'ala. Kata rahman itu didahulukan daripada lafaz yang setelahnya. Setelahnya rahman adalah rahim. Kenapa kok tidak bismillahirrahmanirrahim? Kok bismillahirrahmanirrahim? Rahman didahulukan. Karena kata-kata rahman itu sudah menjadi isim alam bil walabah takdiriyah. Walabah tahqiqiyah. Ada walabah takdiriyah. Walabah tahqiqiyah itu adalah walabah yang pernah jadi yang pernah tahqiqiyah itu yang pernah digunakan sebelum jadi alam. Kalau takdiriyah tidak pernah digunakan selain isim alam. Itu yang takdiriyah. Seperti Alkitabu. Alkitabu itu ghalabahnya kepada kitab Imam Sibawi. Kemudian An-Najmu itu ghalabahnya ke bintang Suraya. Itu ghalabahnya. Itu tapi ghalabah yang takdiriyah, yang hakikiyah. Ini Rahman ini ghalabah takdiriyah. Dari sisi bahwa kata-kata Rahman itu tidak menjadi sifatnya selain Allah. Misalnya Zaidun Ar-Rahmanu, Ja'a Abdurrahman Ar-Rahmanu. Tidak menjadi sifatnya selain Allah. Itu namanya ghalabah takdiriyah. Amma qauluhu ana pentutawi dawe syair. Wa anta ghaithur wara zilta rahmanan. Wa anta tisira iku ghaithul wara. Kaya udane menungso. La zilta ora gingsir iki sira iku rahmanan. Wong kang akeh walasi. Iku fakhadaun khabarnya amma qauluhu ya. Fakhadaun mongko iku kesalahan nasya kang cukul apa khada anit ta'annuti saking ngewuh-ngewuh fil kufri ing dalam kekufuran. Adapun kata-kata syair nyanjung Musailimah al-Kadzdzab mengatakan penyanjung Musailimah itu mengatakan engkau adalah hujannya makhluk, bagaikan hujan buat makhluk. Engkau senantiasa maha pengasih, sangat pengasih. Kok ada itu? Padahal katanya tadi ghairuhu selain Allah tidak ada yang bersifatkan Rahman. Oh, itu adalah kesalahan. Pembuatan sifat yang salah yang muncul karena keangkuhan di dalam kekafirannya Musailimah. Sebenarnya tidak boleh, tapi dia angkuh, maka dengan beraninya digelari dengan Rahman. Waktu ridalan dan lawani apa bi anna siyagata kelawan setuhuni kelawan bi anna siyagata kelawan setuhuni kelawan sinaata ya bi anna sinaata tapi di sini sinaata kelawan setuhuni istilah ibu lago iku taqdadi terapi apa sinaah at-taraqiyah ing munggah lil ablaghi maring barang kang luwih banget min ghairi saking saknene ablag kama fi alimin nihririn kaya barang kang tetep indan makatab kata-kata alimin nihririn diprotes ditentang ya, diprotes atau dikritik. Rahman Rahim kritiknya begini,
biasanya tradisi istilah ulama ahli balaghah itu mestinya menuntut untuk naik ke yang lebih tinggi daripada yang tidak lebih tinggi. Seperti alimin nihririn, misalnya Zaidun alimun nihrirun. Zaid adalah seorang yang alim, nihrirun sangat alim. Ini kok terbalik, Rahman sangat pengasih, Rahim sangat, sangatnya tidak parah, tidak sangat. Rahim itu di bawahnya Rahman. Kenapa tidak terbalik? Mestinya Rahimir Rahman. Itu biasanya para sastrawan begitu, yang lebih rendah kemudian ke lebih tinggi. Alimin lebih rendah, alim biasa, nihririn sangat alim, Rahman sangat pengasih, Rahim pengasih sangat juga tapi tidak sangat. Kenapa terbalik? Ujiba mongko ujiban dan jawab wadirab bi anna tsaniyah bi ja'li tsani kelawan dadiakan lafaz kagem bindo yaitu Rahim didadiakan kata timati kaya kang nyempurnaaken lil awali maring lafaz kang awal rupane Rahman bi tibari jalalatin ni'ami kelawan milang-milang agungi pira-pira nikmat fihi indal awal duna tsani ora lafaz kaping pindho. Maka kritik itu dijawab begini, dengan menjadikan lafaz yang kedua yaitu Rahim itu sebagai pelengkap yang pertama, pelengkap Rahman, dengan meninjau bahwa Rahman itu Rahman itu meninjau nikmat-nikmat yang besar-besar, nikmat yang agung-agung, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayat. Dunasani, bukan yang kedua, Rahim itu pengasih sayang, nikmat duniawi, materi, itu nikmat yang kecil-kecil, nikmat jadi orang kaya itu. Nah, makanya Rahman itu adalah pengasih yang sangat besar-besar nikmatnya. Kalau Rahim pengasih yang dikasihi adalah yang kecil-kecil. Maka Rahim itu hanya sebagai pelengkap Rahman. Aman arada utai sabane wong iku ngarepaken sapa man tahqiqal kalami ing nahqiqaken ing mendalami pembicaraan alal basmalah ing ngatasi basmalah fa alaihi mangko netepono sapa man bi risalatina kelawan kitab risalah ingsun, kitab cilik ingsun rupane Kasyful Litsami an Mukhaddaratil Afham. Kitab Kasyful Litsami an Mukhaddaratil Afham. Buka hijab atau buka penutup wajah saking berpero pahaman kang den simpen. Fainha kalau sedone risalatina iku min ajal lima ulifa fi hadzal maqami. Setengah saking luweh agung-agungi barang kang den anggit apa ma fi hadzal maqami in dalam ikilah maqam, in dalam ikilah bab, in dalam ikilah pembahasan. Barang siapa menginginkan memperdalam pembicaraan basmalah, ingin lebih dalam membicarakan, membahas, mengupas basmalah, maka dia harus mencari, harus mempelajari kitab kitab kecil saya yang bernama Kasyful Litsam an Mukhaddaratil Afham. Sebab kitab itu termasuk karangan-karangan yang sangat berharga, yang lebih berharga, lebih hebat di dalam pembahasan ini. Fi hadzal maqam, di pembahasan basmalah itu. Wala dawuh sapa musannif, alhamdulillahil badiil hadi ila bayani mahya'ir rasyadi. Alhamdulillah segala puji iku lillahi Allah al badi'i kang dadiaken tanpa contoh, al hadi kang nuduhaken ila bayani mahya'ir rasyadi maring martalaken dalane bener. Segala puji adalah milik Allah. Segala puji adalah
adalah milik Allah yang menciptakan tanpa ada yang sebelumnya ciptaannya, yang memberi petunjuk pada jalan, menjelaskan, menerangkan jalan kebenaran. Aku daw sapa ingsun alhamdulillahatan utawi kang aran utamane alhamdulillahatan dalam lugat huwa si hamdulillahatan iku asana'u ngelem bil kalami kelawan guneman adalah mahmudi ingatasi wong kang den puji bijamili sifatihi kelawan bagusi pepro sifati mahmud. Saya akan berkata kata komentator kata syarih hamdu maknanya hamdu secara bahasa adalah menyanjung dengan menggunakan kata-kata, menyanjung dengan kata-kata menyanjung kepada orang yang dipuji dengan sifat-sifat baiknya, sifat bagusnya orang yang dipuji tersebut. Misalnya ada orang namanya Zaid. Zaid itu dermawan, maka Zaidun jawadun. Zaid adalah dermawan. Itu namanya hamdu. Dengan kata-katanya. Wastilahan utawi hamdu ing dalam istilah iku fi'lun kelakuan. Yumbi'u kang meruhaken mertelaken apa fi'lun an ta'zimil mun'imi saking ngegungaken wong kang paring nikmat bisa babi in'amihi kelawan sebab paring nikmate mun'im. Pengertian hamdu secara istilah. Pengertian hamdu secara istilah adalah suatu tindakan, suatu perbuatan yang mengesankan, yang mengesankan akan mengagungkan orang yang memberi nikmat, disebabkan orang yang beri nikmat itu memberi nikmat. Jadi ada orang memberi uang, Zaid memberi uang pada Bakar. Kemudian Bakar membalas atau membantu Zaid. Itu namanya hamdu. Membalas jasanya Zaid. Itu namanya hamdu istilahan. Wa makna syukri lughatan utai maknane syukur indam lughat wa isi makna syukri lughatan iku makna alhamdi lughat istilahan maknane hamdi dalam istilah bi ibdali lafzil hamidi kelawan ganteni lafaz hamidi bisyakiri kelawan lafaz syakir. Maknanya syukur secara bahasa ialah sama dengan maknanya hamdu secara istilah. Jadi syukur itu lebih tinggi daripada hamdu. Sebab apa? Sebab syukur lughatan itu adalah hamdu istilahan. Hamdu istilahan ya tadi itu fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'i bisababi in'amihi. Itu hamdu lughatan. Maka syukur lughatan yaitu fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amihi. Tapi hamidnya diganti dengan syakir. Hamidnya diganti dengan syakir. Fi'lun yumbi'u an ta'zimil mun'im bisababi in'amihi bisababi in'amisha bisababi in'amihi bi'ibdalil hamidi bisyakir. Kata-kata hamid diganti dengan syakir. Jadi misalnya siapa syakir itu? Syakir itu adalah al-fa'ilu li syai'in yumbi'u an ta'zimil mun'imi bisababi in'amil mashkur lah. Wastilahan utawi syukurin dalam istilah iku sarful abdi oleh gunaaken kaula jami ama ing sakabehane barang an amallah kang paring nikmat sapa Allah
bihi kelan ma alaihi ngatasi abad ilama maring barang khuliqah kang den dadekaken ilama maring barang khuliqah kang den dadekaken sapa abdu li ajlihi karana ararema ilama maring barang khuliqah kang den dadekaken sapa abdu li ajlihi karana ararema ya ma khuliqa li ajlihi khuliqa kan dadekaken apa man ama li ajlihi karena arane ma khuliqa itu ya. Syukur secara istilah, pengertian syukur secara istilah adalah seorang hamba menggunakan semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, itu dia gunakan untuk hal-hal yang mana nikmat itu diciptakan untuk hal tersebut, artinya untuk ibadah. Diberi mata ya untuk memandang hal-hal yang berpahala, diberi telinga untuk mendengarkan hal-hal yang berpahala, yang mengandung ibadah. Diberi kaki dibuat untuk berjalan menuju kebaikan. Itu namanya syukur istilah. Syukur secara istilah. Wa jumlatul hamdi utawi jumlah hamdi iku mufidatun maidai lahu maring syukur istilahan. Maring syukur istilahan walau kanat sanajan ono apa jumlatul hamdi iku khabariyatan bangsa khabariyah li annal ikhbara karena sedene nyeritaaken bisanai kelawan ngelem iku sanaun ngelem. Jumlahnya hamdi yaitu alhamdulillah itu kan mubtada khabar, berarti jumlahnya alhamdulillah itu memberi pengertian ke sana, memberi pengertian syukur secara istilah, yaitu mencurahkan, menggunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah untuk apa yang menjadi tujuan diciptakannya hamba itu untuk itu. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah itu bermakna syukur istilah juga, sekalipun jumlahnya khabariyah. Khabariyah itu memberitakan, berita itu bisa bohong, bisa jujur, bisa benar. Sekalipun jumlahnya khabariyah secara balaghah ya. Walaupun jumlah khabariyah bukan insya'iyah. Insya'iyah itu fi'il amar, nahi, istifham. Ini tidak jumlah khabariyah yang mengandung berbohong dan berdusta. Sekalipun jumlah khabariyah, tetapi pengertiannya mengarah kepada syukur istilah. Kenapa? Karena memberitakan, karena memberitahu akan sanjungan. Segala puji bagi Allah, itu kan sanjungan. Puja-puji semuanya bagi Allah. Memberitakan, mengkabarkan satu sanjungan, itu adalah sanjungan, sama dengan menyanjung. Zaid adalah orang yang dermawan, itu kan berita, ikhbar, berita. Zaid adalah dermawan, berarti menyanjung Zaid. Segala puji bagi Allah berarti menyanjung Allah. Wal ikhtisasi jami'i afradihi ta'ala lan maring ini atofnya ke lahu ya. Lan maidai maring khususi segabani pira-pira siji-sijine hamdi khusus bihi kelan Allah taala. Wa in usyira sanajan den aw isyarah apa bi al kelawan al ila ghairi kullil afradi maring salane saben-saben pira-pira siji-sijine hamdu
likaunil hamdi karena onone pujian iku sifat dzatin sifat zat au sifat fi'lin utawa sifate sifate kelakuan. Jadi jumlah ismiyah alhamdulillah itu memberi pengertian bahwa semua satu persatu daripada hamdu itu khusus bagi Allah, hanya bagi Allah. Hamdul qadim lil qadim, hamdul hadis lil hadis, hamdul hadis lil qadim, hamdul qadim lil hadis. Itu 4 jenis pujian itu khusus milik Allah. Segala puji adalah khusus punyaan Allah. Berpengertian seperti itu ya. Jumlah hamdi itu berpengertian bahwa semua satu persatu daripada pujian itu adalah khusus punyaan Allah. Wa in usyira bi'al ila ghair qudil afrad. Sekalipun dengan kata-kata alnya alhamdu itu mengisyaratkan memberi isyarat pada selain satu persatu dari hamdu itu jenisnya. Biasanya al itu jenis, jenisnya pujian itu adalah milik Allah. Sekalipun berpengertian begitu, alnya alhamdu itu tetap pengertiannya adalah bahwa satu persatu dari masing-masing dari 4 puji itu adalah milik Allah. Kenapa itu khusus bagi Allah? Sebab semuanya itu khusus bagi Allah. Sebab pujian itu bisa jadi sifatnya zat, bisa sifatnya perbuatan. Sifatul zat adalah sifatul fi'li. Sifatul zat itu qadim, sifatul fi'lin adalah hadis. Misalnya ada corona mulai beberapa bulan ini, itu sifatul fi'lin. Sifatul zat adalah iradat Allah, qudrat Allah, rencana Allah yang sudah matang, ilmu Allah bahwa akan ada corona tahun 2020. Itu sifatul zat. Makanya walaupun itu sifatnya zat atau sifat fi'il, sifat perbuatan, itu tetap semuanya adalah milik Allah. Wa quddimal musnadu wallahu alam.